Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengenalan sistem informasi manajemen. Nah, bagian pertama yang akan kita mulai adalah tentang sistem. Jadi, apakah itu sistem? Baik. Di sini sistem adalah sekelompok elemen-elemen terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya adalah suatu organisasi. Pada bagian ini yang dicontohkan adalah suatu perusahaan, di mana perusahaan bekerja menuju suatu tujuan tertentu yang ditentukan pemilik atau manajemen. Jadi sistem ini bisa berupa suatu organisasi ya. Jadi tidak harus selalu berupa perusahaan. Cuman di sini yang kita berikan sebagai contoh adalah perusahaan. Nah, sedangkan untuk komponen dari suatu sistem itu adalah pastinya sistem itu karena tadi sudah disampaikan adalah suatu organisasi, maka dia harus punya yang namanya tujuan. Kalau nggak ada tujuannya, ya nggak bisa dikatakan dia sebagai suatu organisasi, karena setiap organisasi biasanya ada tujuannya. Kemudian dari tujuan ini akan menghasilkan sistem kontrol atau mekanisme pengendalian di sini. Di mana pengendalian ini berfungsi untuk mengatur input yang masuk, kemudian dia mengalami transformasi, ada perubahan dari suatu proses sehingga bisa menghasilkan suatu output, di mana output ini hasilnya akan dikontrol oleh mekanisme kontrol atau mekanisme pengendalian. Nah, berikutnya adalah elemen-elemen sistem. Jadi, apa sajakah yang dimaksud dengan elemen sistem? Nah, elemen sistem lingkaran terbuka. Pada bagian ini menggambarkan suatu sistem lingkaran terbuka. Contohnya bisa kayak pemanas ruangan listrik yang kecil yang ditancapkan, menyala, dan terus menghasilkan panas, sehingga alat tersebut akan terus menghasilkan panas hingga alat itu dimatikan. Jadi tidak bisa diatur bagaimana outputnya, apakah dengan kita mengatur suhunya tertentu, kita bisa mengontrol, maka yang panas adalah daerah tertentu saja. Jadi tidak bisa dikontrol. Jadi sistem lingkaran terbuka di sini dia tidak memiliki mekanisme kontrol atau mekanisme pengendalian, tidak ada lingkaran umpan balik, jadi berputar loop seperti tadi, dan tidak ada tujuan biasanya. Nah, kemudian ada sistem lingkaran tertutup. Jadi kalau tadi terbuka tidak ada yang di atas, sedangkan yang tertutup dia punya 3 elemen kontrol, ada tujuan, mekanisme pengendalian, dan lingkaran umpan balik yang lengkap. Kemudian ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Jadi seperti contohnya tadi pemanas, dia mendapat untuk yang terbuka, dia mendapatkan input dari perusahaan listrik dan menyediakan panasnya bagi gedung atau ruang yang dipanaskan tadi. Jadi dia ada yang masuk dari luar kemudian digunakan untuk sesuatu proses yang ada di suatu wilayah. Kemudian ada lagi yang disebut sistem tertutup, yaitu suatu sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya. Jadi dia posisinya terisolasi, tidak berhubungan dengan dunia luar. Misalkan lab yang dikontrol ketat, atau mungkin yang saat ini sedang ramai adalah ruang isolasi dari COVID. Nah, itu kan tertutup, dia tidak boleh berhubungan dengan luar. Nah, kemudian ada lagi yang namanya subsistem, yaitu suatu sistem di dalam sistem yang lebih kecil.
Nah, sebagai contoh, kita punya mobil misalkan. Di dalam mobil itu terdiri dari ada sistemnya mesin, ada sistemnya bodi mobil, ada sistem rangka, dan macam-macam. Kemudian dari sistem ini, misalkan kita ambil satu sistem, yaitu sistem mesin. Nah, mesin itu kan dia bisa terdiri dari sistem karburator, sistem generator, sistem bahan bakar. Nah, bagian-bagian ini adalah yang disebut subsistem. Sistem di dalam suatu sistem yang berada menjadi satu bagian dari dirinya. Nah, ini ada subsistem. Oke, kemudian ada yang namanya supersistem. Supersistem adalah suatu sistem yang menjadi bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Nah, ini sebagai contoh adalah sistem pemerintahan misalkan. Sistem pemerintahan kota itu adalah suatu sistem, tapi dia juga merupakan satu bagian pemerintahan yang lebih besar. Apa itu? Ya, pemerintahan provinsi. Jadi dia adalah suatu sistem yang menjadi bagian dari suatu sistem yang di atasnya lagi. Jadi kebalikan dari subsistem tadi. Kemudian ada yang namanya sistem bisnis. Oke, sistem fisik yang pertama adalah sebagai contoh suatu perusahaan. Nah, dia ada bentuk fisiknya, sedangkan sistem konseptual itu adalah sistem yang menggunakan sumber daya konseptual, informasi, dan data untuk melengkapi suatu sistem fisik. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini misalkan. Sebagai contoh, komputer itu adalah suatu bentuk fisik. Ya. Akan tetapi, yang ada di dalamnya, yaitu ada namanya data dan informasi yang ada di dalamnya itu adalah suatu konseptual. Artinya itu harus kita masukkan, harus kita inputkan di situ, tersimpan di situ, diolah di situ, dan kita nggak bisa melihat secara fisiknya. Nah, jadi komputer itu bisa sebagai satu contoh sistem fisik, dan dia bagian yang ada di dalamnya adalah sistem konseptual. Nah, yang pertama adalah tentang data. Apakah data itu? Data terdiri dari fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Jadi kalau kita dikasih angka-angka, ini artinya apa ini? Ya, ini hanya sekedar angka. Kemudian apabila angka-angka tersebut sudah kita proses, kita olah dengan beberapa software tertentu, maka kita akan mendapatkan yang namanya informasi, di mana informasi ini adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Jadi sebagai contoh, ada si A melakukan survei, kemudian dia datanya berupa angka-angka, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang menunjukkan, oh si A ini ternyata hasil surveinya menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tertentu pendapatannya rata-rata seperti ini. Nah, dia sudah bisa mendapatkan informasi. Untuk perkembangan beberapa istilah pada sistem informasi manajemen ini, pada awalnya, ada istilahnya EDP, Electronic Data Processing. Jadi pada saat awalnya, abad 20, saat ada punch card dan key-driven bookkeeping machine berada pada masa jayanya, perusahaan umumnya mereka tidak memperhatikan kebutuhan informasi para manajer. Praktek ini kemudian diteruskan dengan komputer generasi pertama yang terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi. Nah, nama yang diberikan untuk aplikasi akuntansi berbasis komputer ini adalah ini. Nah, Electronic Data Processing atau biasanya disingkat EDP. Kemudian setelah berjalan agak lama, namanya berubah menjadi
Hanya ini saja. Jadi hanya data processing. Kemudian pada proses selanjutnya, karena tadi EDP itu adalah suatu proses dalam akuntansi, ya, akhirnya menjadi lebih spesifik lagi, namanya menjadi SIA atau Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi. Jadi ini adalah awalnya. Di sini berfungsi untuk menggambarkan sistem yang memproses aplikasi pengolahan data dari suatu perusahaan, di mana SIA akan menghasilkan beberapa informasi sebagai produk sampingan dari proses akuntansi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ada yang namanya SIM atau Management Information System atau Sistem Informasi Manajemen sekarang ini. Jadi pada tahun 1964 diperkenalkan suatu generasi baru alat penghitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Komputer baru ini menggunakan sirkuit kepingan silikon yang memungkinkan daya pemrosesan yang lebih banyak tiap rupiahnya. Kemudian konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen atau SIM ini dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru yang sudah dibuat tersebut. Jadi konsep SIM menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Konsep ini kemudian segera diterima oleh banyak perusahaan besar. Nah, meskipun jalan yang dimulai dari SIM ini tidak mulus lah, akan ada beberapa gangguan. Oke, kemudian di sini nanti perusahaan biasanya mengira dapat membangun sistem informasi raksasa untuk mendukung semua manajer, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan, sehingga ide-ide dari SIM ini akhirnya kembali lagi ke atas menjadi hanya data processing. Nah, jadi sistem SIM ini sendiri tidak berjalan dengan lancar. Kemudian, pada suatu penelitian, yang dilakukan dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, memformulasikan suatu pendekatan yang beda, dia dinamakan DSS, Decision Support System, sistem pendukung keputusan. Jadi DSS ini adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer, dan keputusan yang harus dibuat manajer tersebut dapat berada di bagian manapun dalam organisasi, pada tingkat manapun, dan dalam area fungsional apapun. Ya, meskipun pada awal-awalnya banyak yang kurang sesuai, kurang cocok ya dengan DSS dan sistem SIM, kemudian akhirnya mereka mengembangkan lagi sistem yang baru, di mana menggandeng dengan sistem sebelumnya, SIM, yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi sekelompok manajer secara umum. Sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer secara khusus. Jadi di sini SIM-nya tadi digunakan untuk bersama-sama banyak manajer dalam suatu perusahaan. Sedangkan DSS ini khusus untuk manajer tertentu. Jadi satu manajer, satu DSS. Kalau banyak manajer, mereka menggunakan SIM. Kemudian akhirnya bertambah lagi ada namanya OA, Office Automation. Office Automation, otomatisasi kantor. Setelah itu DSS mulai berkembang, juga akhirnya difokuskan pada aplikasi komputer yang lain, yaitu otomatisasi kantor. OA memudahkan komunikasi dan meningkatkan
produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. Nah, operasi kantor telah berkembang meliputi aplikasi seperti teleconference, jadi mungkin seperti sekarang ini di masa pandemi ada Zoom, nah bisa melakukan kegiatan seperti itu, voicemail, surat elektronik atau email, dan banyak beberapa di mana kita bisa melakukan koordinasi tanpa kita harus melakukan pertemuan tatap muka. Nah, kemudian ada AI, Artificial Intelligence. Ini sering sekali kita dengar di mana-mana, mulai dari game hingga robot, ada yang namanya Artificial Intelligence. Nah, bagaimana AI untuk masalah bisnis ini? Nah, ide dasar AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagai penalaran logis yang memiliki sifat sama seperti manusia. Nah, kemudian di dalam AI ini bagian khususnya ada sistem lagi, yaitu ES. Nah, ini ES adalah Expert System atau sistem pakar, di mana di sini mendapat paling banyak perhatian. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu area. Sebagai contoh, sistem pakar dapat menyediakan bagi seorang manajer sebagian bantuan yang sama seperti yang diberikan oleh seorang konsultan manajemen, sehingga diharapkan sistem pakar akan menjadi karakteristik penggunaan komputer pada dekade 90-an dulu. Seiring usaha perusahaan-perusahaan untuk terus merintis aplikasi inovatif ini, banyak manajer akhirnya membuat keputusan untuk memecahkan masalah dan informasi dan digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, informasi ini nanti akan disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis oleh suatu pengolah informasi. Nah, sampai di sini pengenalan beberapa istilah untuk sistem informasi manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.